Ketika kamu mulai serius belajar dan bermain gitar, ada beberapa aksesoris yang mungkin perlu kamu miliki dan kamu ketahui apa fungsinya. Yang pertama adalah metronom. Untuk apa sebenarnya metronom ini? Metronom pada dasarnya adalah sebuah alat yang berbunyi sesuai dengan tempo kita. 120 beat per menit, 100 beat per menit. Satuannya adalah BPM, beat per menit. Jadi ada berapa beat dalam 1 menit. Satuannya telah ditentukan secara internasional. Pada zaman dahulu, metronom bisa berbentuk seperti ini, seperti ini. Untuk zaman sekarang, ada banyak aplikasi-aplikasi metronom gratis tersedia di ponsel kita. Kita bisa pakai itu untuk berlatih tempo. Aksesoris yang kedua adalah tuner. Selain pedal tuner, juga tersedia tuner-tuner seperti ini. Ada juga yang digital seperti ini. Atau sekarang kita juga dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi tuner yang ada di ponsel kita. Kita tinggal download dan pakai dengan mikrofon dari ponsel kita. Aksesoris yang ketiga adalah pick. Ada berbagai macam jenis, ukuran, dan ketebalan pick gitar yang tersedia di toko musik favoritmu. Kamu pakai yang mana? Itu semua tergantung selera dan keputusanmu. Ada orang yang memilih pick dengan ukuran yang lebih besar, ketebalan yang lebih tebal, atau ketebalan yang lebih tipis. Semua menghasilkan suara gitar yang berbeda. Aksesoris yang keempat, string winder. String winder ini membantu kita ketika kita harus raise string atau mengganti senar kita, lengkap dengan potongan senarnya. Aksesoris yang kelima adalah kapu. Soal fungsi dan apa itu kapu akan saya jelaskan di unggahan yang lainnya. Jadi, kalau kamu belum subscribe, silakan subscribe sekarang dan pastikan loncengnya kamu sentuh juga supaya kamu mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video-video yang lain. Aksesoris berikutnya, mungkin kamu juga akan butuh music stand. Untuk menaruh part musik atau buku yang kamu pelajari tentang gitar ini. Langkah selanjutnya untuk mengenal gitar lebih dekat adalah mentuningnya. Dari senar 1, dari yang paling bawah, hingga ke yang nomor 6, yang paling atas, urutannya adalah E, B, G, D, A, E. Untuk mengingatnya, yang ini saya ngarang sendiri, bisa disebut dengan Bu Guru datang ambil ember. Bu Guru datang ambil ember. E, B, G, D, A, E. Sekarang kita masuk ke dalam not. Bagaimana kita akan mengenal not-not dari fret yang ada di fretboard kita. Pada dasarnya hanya ada 7 huruf not yang ada di dalam musik barat atau western music. Kita sekarang ini umumnya memainkan western music atau musik yang berdasarkan alat musik barat, bukan musik tradisional. Pada musik barat atau western music hanya ada 7 huruf. A, B, C, D, E, F, G. Dan kembali ke A lagi. Tapi di antara 7 itu, tapi ada 1 not di antara 2 not ini. Biasanya ditandai dengan sharp atau crash dan flat atau moll. Jadi A, sebelum ke B ada
A sharp atau A crash. A crash ini bisa juga disebut dengan bemol atau B flat. Setelah B, langsung C. Setelah C, C crash atau juga sama dengan D mol. Setelah D, ada D crash atau E mol. Setelah E, langsung F. Setelah F, F crash atau sama dengan G mol. Setelah G, G crash atau A mol. Jadi ada 12 not pada musik barat. Dan itu semua ada di fret gitar ini. Maka dari E naik 1 fret adalah F. F naik 1 fret adalah F crash. F crash naik 1 fret adalah G. G naik 1 fret adalah G crash. G crash naik 1 fret adalah A. A naik 1 fret adalah A crash. A crash naik 1 fret adalah B. Demikian seterusnya. Berlaku juga pada senar-senar yang lainnya. Ketika A naik 1 fret, A crash atau bemol. B, ya sebutkan. Demikian seterusnya. Ada satu yang perlu diperhatikan dalam not-not yang ada di gitar. Ketika kita memencet fret 5 dari senar tertentu, kita ambil contoh di senar 6. Ini adalah A. Itu sama dengan senar terbuka atau fret 0 pada senar yang di bawahnya. A. Turun ke bawahnya D di fret 5 senar 5 sama dengan yang ada di bawahnya senar nomor 4 D fret 0. Senar 4 fret 5 sama dengan senar yang ada di bawahnya. Kecuali hubungan antara senar 3 dan senar 2. Senar 3 adanya di fret 4 sama dengan senar yang di bawahnya. B, senar 2. Dan senar 2 fret 5 lagi sama dengan fret 0 di senar bawahnya. Maka, jika kamu mengetahui sebuah tuning E, kamu bisa mendapatkan tuning yang lainnya dengan cara membandingkan begitu teman-teman. Tapi kalau kamu mengetahui senar E itu ada di yang paling bawah, untuk mendapatkan senar yang atasnya itu adanya di fret ke-7. Karena fret 7 suatu senar itu sama dengan oktav bawahnya di senar yang atasnya. Seperti senar 1 fret 7 adalah B sama dengan senar 2 fret 0. Dan untuk yang kasus senar 2 dan senar 3 itu berbeda. Senar 2 di fret 8 sama dengan senar 3 fret 0. Kemudian kembali lagi ke fret 7. Senar 3 sama dengan fret 0 senar 4. Tapi oktav. Kemudian fret 7 senar 4 sama dengan fret 0 senar 5. Fret 7 senar 5 sama dengan fret 0 senar 6. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan tuning yang by hearing
dari senar-senar yang sudah kamu ketahui. Pastikan gitarmu nggak out of tune atau fals. Pada unggahan sebelumnya, teman-teman udah tahu bahwa C isinya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Itu kalau notnya. Tapi kalau chord, umumnya adalah C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, C half, B half dim, C lagi. Apa aja itu? Kita tuliskan di sini. Pada barisan chord normal, satu disebut root note, biasanya mayor. Kita ambil contoh C. Oke. Pada barisan progresi chord, yang mayor adalah 1, 4, dan 5. Pada C, F, dan G. Mereka bertiga adalah kelompok chord yang pasti mayor, biasanya. Dan untuk 2 pada C, 2 adalah D minor. Dan 3 adalah E minor. 6 adalah A minor. Jadi 2, 3, dan 6 adalah minor. Kalau teman-teman perhatikan, saya menuliskannya pada layar ini. Jika mayor, itu dituliskan dengan huruf Romawi besar. Dan jika minor, saya menuliskannya dengan huruf Romawi kecil. Atau bisa juga ditambahkan dengan huruf M di belakang jika menggunakan angka nomor biasa. Nomor 7 adalah half dim. Ketika pada C, half dim adalah di B yang ketujuh. Half dim pada dasarnya adalah sebuah minor 7, tapi not 5-nya flat atau mol atau minor. Jadi B minor 7, tapi not 5-nya adalah apa? Fis, karena dia di sebelah sana. Fis-nya turun setengah, jadi F. Chord 7 ini biasanya disebut dengan chord jembatan. Demikian kali ini perkenalan kita dengan instrumen mengagumkan ini, gitar. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau bisa hubungi saya melalui direct message juga di Instagram. Silakan follow saya juga. Dan jika kamu suka dengan konten video ini, silakan klik like yang ada di bawah sana. Dan kalau kamu kesasar dari video ini dan di channel ini tapi kamu belum subscribe, silakan klik subscribe yang ada di sebelah sana. Dan pastikan kamu klik tombol loncengnya supaya kamu mendapat notifikasi ketika aku mengupload video-video lagi yang lainnya. Dan jika menurutmu video ini berguna untuk temanmu, rekanmu, kolegamu, silakan share video ini ke mereka melalui sosial mediamu atau WhatsApp. Dan kita akan berjumpa lagi di unggahan-unggahan yang berikutnya, mungkin di Kumis Kumus atau video apapun di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan kita tutup dulu. Kumis Kumus, si kumis kupas musik.